hubungan bilangan koordinasi dan struktur senyawa kompleks. Nah, hubungan itu dirangkum dalam tabel berikut ya. Jadi kalau bilangan koordinasinya 1, strukturnya linear. 2, linear. 3, trigonal planar terdistorsi. Kemudian 4, itu tetrahedral, bujur sangkar. Kemudian 5, trigonal bipiramida regular atau trigonal bipiramida terdistorsi. Kemudian piramida alas bujur sangkar terdistorsi. Kemudian peralihan antara trigonal bipiramida dan trigonal planar ya. Oh, ini SP. SP itu square planar, alasnya yang square, sedangkan ada bentuk seperti ada puncaknya. Nanti kita bahas di gambar. Kemudian kalau 6 itu oktahedral terdistorsi, prisma trigonal. 7 itu pentagonal bipiramidal, prisma trigonal dengan satu tudung, oktahedral dengan satu tudung. Kemudian yang 8 itu kubus, dodekahedral trigonal terdistorsi, antiprisma bujur sangkar. Nah, yang 9 itu kalau bilang koordinasi 9, prisma trigonal dengan 3 tudung. 10 itu senyawa apit. 12 itu sulit didefinisikan strukturnya. Nah, contoh-contoh senyawanya dan gambarnya adalah sebagai berikut. Bilangan koordinasi 1 itu contoh senyawanya adalah trifenyl benzena logam. Dan logamnya adalah Cu Ag. Strukturnya linear. Ini linear ya. Kemudian yang kedua itu AgNH3 dua kali. Bilangan koordinasi 2, strukturnya linear juga, sudut ikatnya 180 derajat. Yang ketiga adalah trigonal planar terdistorsi. Contohnya seperti gambar ini. Contoh senyawanya ini. Kemudian bilangan koordinasi 4 itu ada beberapa senyawa di situ, ada beberapa bentuk, yaitu bentuk yang pertama adalah tetrahedral. Ini tetrahedral ya. Kemudian yang berikut itu bujur sangkar. Ini rumus umum dari senyawa koordinasi, bilangan koordinasi 4 dan struktur bujur sangkar. Kemudian ini contoh senyawanya. Bujur sangkar itu dapat membentuk senyawa cis satu sisi atau trans, tapi transnya tidak digambar di sini. Inilah senyawa cisplatin, bentuknya bujur sangkar. Bilangan koordinasi 5 juga ada beberapa senyawa, yaitu ada banyak senyawa sih, tapi memiliki struktur yang berbeda-beda. Mohon maaf ya. Jadi saya ulangi, bilangan koordinasi 5 itu memiliki beberapa struktur, yaitu struktur trigonal bipiramida seperti contoh pada gambar ini. Kemudian struktur yang berikutnya itu maaf ya, ada kesalahan teknis. Struktur yang berikutnya itu adalah trigonal terdistorsi. Ya ini ya contohnya. Trigonal bipiramida terdistorsi. Maksud saya trigonal bipiramida terdistorsi. Struktur yang berikutnya adalah TBP terdistorsi juga. Itu contohnya ini. Sama, struktur ini dan ini itu namanya sama, tapi bentuknya agak sedikit beda. Terus struktur yang lain adalah SP ya. SP
P dengan posisi NI berada sedikit di atas bujur sangkar. Ini yang membentuk bujur sangkar. Tapi NI-nya berada sedikit di atas. Kemudian ada puncaknya di sini. Ada puncaknya. Contoh senyawanya adalah NiCN 5 kali ini. Jadi bentuknya seperti piramida, tapi bukan piramida karena dasarnya tidak benar-benar datar, tapi posisi Ni sedikit berada di atas bidang datar. Jadi seperti ini ya, bidang datar. Kemudian struktur yang berikut adalah SP. Nah, di sini struktur peralihan antara trigonal bipiramida dan juga SP. Contoh senyawanya adalah ini. Nah, ini substituen P-nya tidak digambar ya. Sebenarnya ada P di sini, substituennya ada beberapa atom-atom lagi, tapi tidak dituliskan di sini. Kita lanjut ke bilangan koordinasi 6. Rumus umum adalah ML6. Struktur umumnya adalah oktahedral seperti pada gambar ini. Struktur lainnya adalah oktahedral terdistorsi. Nah, bisa lihat di sini, ini oktahedral terdistorsi. Yang berikutnya struktur prisma trigonal. Nah, ini prisma trigonal. Prisma trigonal di mana cincin-cincin vinil di ujung-ujung ini tidak digambar. Struktur lainnya adalah ini sama oktahedral, tapi dia berikatan dengan ligan-ligan yang monodentat dan bidentat. Struktur ini ada dua, satu strukturnya sama tapi berbeda dalam posisi, yaitu satunya cis, di mana etilennya berada pada sisi yang sama, sedangkan trans itu etilennya berada pada posisi yang berseberangan. Yang berikut bilangan koordinasi 7. Nah, untuk bilangan koordinasi 7 sendiri itu ada 3 jenis bentuknya. Yang pertama itu adalah pentagonal bipiramida. Yang kedua itu adalah prisma trigonal dengan satu tudung. Yang ketiga itu adalah oktahedral dengan satu tudung. Ya, bentuknya seperti pada gambar ini. Bisa lihat sendiri di slide ya. Ini struktur pertama, pentagonal bipiramida. Ini struktur kedua, prisma trigonal dengan satu tudung. Ini struktur ketiga, oktahedral dengan satu tudung. Ini senyawanya berbeda-beda ya. Kita lanjut ke bilangan koordinasi 8. Itu ada 3. Jadi bilangan koordinasi 8 ada 3 bentuk. Yang pertama kubus terdistorsi, itu seperti ini. Ini kubus terdistorsi. Nah, bentuk kubus sendiri bisa terdistorsi menjadi kubus juga, tetapi distorsinya tidak terlalu jauh berbeda dengan bentuk asalnya. Jadi ini seperti kubus ya. Nah, bentuk yang berikutnya adalah dodekahedral trigonal terdistorsi. Jadi ini hasil distorsi dari kubus. Ini strukturnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian bentuk yang berikutnya adalah antiprisma bujur sangkar. Ini juga merupakan turunan distorsi dari kubus. Di senyawanya berbeda-beda. Yang berikut, yang bilangan koordinasi 9, itu strukturnya adalah prisma trigonal dengan 3 tudung. Contohnya seperti ini di gambar ini, bisa dilihat. Yang berikut bilangan koordinasi 10, itu gambarnya seperti ini ya.
makin rumit. Nah, strukturnya menyerupai sandwich ya. Sandwich itu seperti kue berlapis. Artinya ini terletak berselang-seling seperti sandwich. Nah, strukturnya bisa dilihat pada slide. Contoh senyawanya bisa dilihat pada sisi kiri ini. Kemudian kita lanjut ke bilangan koordinasi yang terakhir adalah bilangan koordinasi 12. Ini strukturnya agak rumit karena banyak ikatan. Strukturnya agak rumit. Ini entah strukturnya apa ini. Belum bisa saya definisikan secara pasti. Tapi kalau teman-teman adik-adik punya referensi, boleh memberikan komentar struktur dari bilangan koordinasi 12 ini. Contoh senyawanya adalah ini ya, ion Ce, O2, NO 6 kali, jadi ini Ce nitrat ya, 6 kali 3 min. Senyawa kompleks dengan bilangan koordinasi di atas 10 itu biasanya sangat jarang. Senyawa kompleks dengan bilangan koordinasi 12 itu contohnya seperti ini. Ini senyawanya. Dengan ion-ionnya, ion-ion nitratnya membentuk sepit. Sepit itu seperti apa? Penjepit. Penjepit itu seperti apa ya? Gunting itu yang menjepit, atau tang itu yang menjepit. Jadi itu presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Referensinya dari buku Effendi 2007 Perspektif Baru Kimia Koordinasi. Pencetaknya adalah atau penerbitnya adalah Bayu Media, kotanya Malang. Nah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau ada hal-hal yang mungkin saya jelaskan tidak dimengerti atau kurang berkenan, itu silakan memberikan tanggapan untuk memperbaiki. Kemudian bisa memberikan komentar pada saya. Oke, sekian dulu materi saya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada materi berikutnya.